Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal dari statistika. Nah, di soal nomor pertama, seorang pegawai DJP menganggarkan 18% dari gajinya untuk ditabung. Namun karena suatu hal, ia harus memotong anggaran tabungannya 70% sehingga ia hanya mampu menabung 270.000. Berapakah gaji pegawai DJP sebenarnya? Oke, cara membahasnya itu kita bikin dulu yang dari yang pertama. Kan katanya anggaran, dia kan awalnya menganggarkan untuk tabungan itu 18% ya, 18% dari gaji. Nah, selanjutnya ada terjadi suatu hal sehingga dia harus memotong 70%. Nah, pemotongan di sini kita bikin pemotongan anggaran tabungan. Nah, itu sama dengan 70%. Nah, sehingga yang ditabungkan dari 100% dikurangi 70%, berarti sisa 30% nih dari anggaran semula. Nah, sisa 30% lagi dong. Nah, oleh karena itu untuk mencari ini 18% kan? Nah, untuk mencari gajinya awal, kita kalikan aja. Ini kan dia berarti dari 18 ini dia mampu 270.000. Berarti dari sisa uangnya 30% lagi dianggarkan 18%. Nah, dikali gajinya itu ada 270.000 lagi. Nah, ini ya maksudnya teman-teman, yang dianggarkan semula, terus ini yang sisa gajinya dari 70% yang udah kena potong. Terus kita kalikan aja 30 kali 18, itu hasilnya 5,4 ya. Nah, 5,4% itu dikali gaji. Nah, dikali gajinya sama dengan 270.000. Oke, berarti gajinya sama dengan, kita putar aja, berarti ini dibagi ya, 270.000 dibagi 5,4%. 270.000 dibagi 5,4%. Nah, ini persennya naik kan, jadi tambah 2 nolnya. Berarti sama dengan 270.000 dikali 100 dibagi 5,4. Nah, hasilnya itu adalah 5 juta, teman-teman. Oke, jawabannya adalah ayam ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nilai rata-rata 15 bilangan adalah 25. Jika rata-rata dari 4 bilangan pertama ada 35, rata-rata 5 bilangan berikutnya 35, maka rata-rata 6 bilangan terakhir. Nah, ini kayaknya gampang sih. Kan ada 15 bilangan nih. 15 bilangan. Nah, di mana rata-ratanya adalah, rata-rata 15 bilangan adalah 25. Terus rata-rata dari 4 bilangan pertama adalah 35. 4 bilangan pertama adalah 35. Sedangkan 5 bilangan rata-rata 5 bilangan berikutnya sama dengan 35. Nah,
Berarti tinggal kita kalikan aja nih. 4 dikali 35 sama dengan berapa? 140. 5 dikali 35 sama dengan berapa? 175. Nah, berarti ini kita totalkan, teman-teman. 5, 11, 1, 315 ya teman-teman. Kita lihat 15 bilangan dikali 25. Hasilnya itu sama dengan 375. Nah, dia tanyakan rata-rata dari 6 bilangan terakhir. Gampang aja, tinggal 375 dikurang 315. Nah, hasilnya sama dengan 60. Nah, jadi ini nih sisa 6 bilangan terakhir. Ya udah, rata-rata 6 bilangan terakhir adalah 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nah, maka jawabannya adalah bola. Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 4 dan 5. Di sini ada rata-rata dari 8 bilangan bulat berurutan 24. Rata-rata bilangan terkecil dan terbesar dari kelima bilangan tersebut adalah. Oke. Cara mengerjakannya ini menggunakan rumus suku berurutan ya teman-teman. Jadi suku berurutan itu adalah Sn ya. Sn sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Nah, atau bisa juga setengah N dikali N terkecil ditambah N terbesar. Nah, jadi kita menggunakan Sn aja ya. Jadi caranya itu bisa kita lihat 12 dikali 8 ya. Jadi kita menggunakan rumus setengah N dikali N terkecil kecil ditambah N besar. Nah, bisa kita masukkan Sn sama dengan 24 dikali 8 sama dengan 192. Ini menggunakan rumus yang pertama ya. Coba yang kedua, setengah dikali 8 dikali N terkecil, N terbesar. N kecil tambah N besar itu sama dengan 192. Nah, maka dapatnya N kecil ditambah N besar itu sama dengan 48 teman-teman. Nah, maka rata-rata bilangan terkecil dan terbesar adalah 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, kayak gitu tuh caranya. Nggak terlalu ribet ya. Jadi intinya sih setengah dari N-nya, jadi N-nya kan ada 24 nih. Jadi 24 dikali 2, maka dapatkan hasilnya. Oke, begitu ya. Jadi ini tadi yang awal, ini kan N-nya sama dengan 8 nih. Yaudah tinggal masukin aja. Setengah kali 8 kan 4. 4 kali 8 24 hasilnya. Ini tadi 4 ya. Setengah kali 8. Nah, ditambah 1. Nah, maka dapat hasilnya tetap 8 nih. Oke.
Selanjutnya, teman-teman, ini rumus keduanya. Maka dapat hasilnya 192 yang tadi, sehingga dapat hasilnya 24. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 5. Kelas A terdiri dari 45 siswa dan kelas B 40 siswa. Ini gampang aja. Apabila kedua kelas digabung, maka nilai rata-rata. Oke, caranya itu begini. Rata-rata A sama dengan 45. Bukan rata-rata ya. Jumlah siswa A 45. Jumlah siswa B sama dengan 40. Nah, rata-rata A itu sama dengan rata-rata B ditambah 5, teman-teman. Nah, terus rata-rata B sama dengan B ya. Nah, oleh karena itu jumlah di total nilai gabungan itu adalah NA dikali X rata-rata A ditambah NB dikali X bar rata-rata B. Nah, sama dengan 45X dikali B tambah 5 terus ditambah 40 dikali B. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya itu adalah 4.930. Nah, dari mana 4.930-nya? Ini adalah hasil dari 45 tambah 40 dikali sama 85, teman-teman. 45 itu kelas A, 40 itu kelas B, dikali 58 ya, bukan 85. Nah, hasilnya sama dengan sekian, 4.930. Sehingga 85B sama dengan 4.930 dikurang 225. Nah, ini ya, setelah dicari ya dari sini. Terus 85B sama dengan 4.705. B sama dengan 55, 6/17. Oke, kita lanjut soal ke-7. Di kelurahan tertentu X dari Y penduduk adalah pedagang. Jika 200 orang kelurahan tersebut adalah pedagang, berapakah jumlah penduduk di kelurahan tersebut? Gampang ya, teman-teman. Semua gampang ya. X per Y kita anggaplah dari penduduk dikali P ya. Dari penduduk sama dengan jumlah pedagang. Nah, pedagang ya. Terus X per Y dari P itu kan sama dengan 200. Nah, jadi jumlah pedagangnya ada 200. Maka untuk mencari penduduknya, ya udah tinggal kita balik aja. Sama dengan 200, Y-nya naik ke atas dikali Y, X-nya turun ke bawah, X. Oke, dapat ya. Hasilnya adalah dodol ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Katanya ini sedikit sulit ya. Oke, kita bahas. 3 botol sari buah masing-masing. Nah, 150, 1000, 900 itu penyusut ya. 10%, 11,5, 15%. Oke, langsung kita bahas aja. Botol. Kita gambar biar keren. Gini ya. Nah, anggap aja ya. Ini ada botol
1, ada botol 2, ada botol 3. Ini satu gini. Nah, botol 1 kan 10%. Berarti dia itu menyusutnya 10/100 dikali berapa beratnya? 1500. Botol 2 itu 11,5%. Nyusutnya itu dikali 1000. Botol 3 itu 15% dibagi ini enggak gini lagi ya, langsung 15/100 itu dikali 1900. Ini kita cari penyusutannya. Jadi hasilnya ini adalah 150, hasilnya ini 115, dan hasilnya ini 285. Ini kita total semua nih teman-teman. Nah, setelah kita total dapatnya itu 550. Oke, persentase penyusutan ketiga botol. Nah, kita gabung ya, kita cari ya ketiganya menyusut berapa. Berarti 550 dibagi total dari seluruh jumlah sari buahnya di awal masing-masing. 1500 ditambah 1000. Nah, ini karena digabung ya, tambah 1900. Ini dikali 100%. Nah, maka dapatlah 550 per 4400 dikali 100%. Ini dapat mati ya. Ini bisa dibagi 11 jadi ini 5, ini 4. Nah, maka hasilnya 5/40, sekitar 12,5%. Nah, jawabannya adalah A. Oke, sekian dulu pembahasan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin kedepannya bakal diperbaikin ya. Terima kasih buat kalian semua. Kiranya apabila membantu bisa di subscribe ya, untuk agar terpantau terus nih setiap video-video baru yang dibikin oleh Tutor On. Terima kasih.